Nah, yang viral kemarin kasus logonya Geprek Bensu, dua-duanya ayam Geprek Bensu dengan Geprek Bensu, itu diduga mengambil dari situs web gratisan Freepik. Oke, ini yang kemarin diangkat oleh satu akun profil Twitter bernama Niel atau Morning Late ID-nya. Apakah boleh seperti itu? Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Aku adalah seorang desainer logo. Ini penting sekali kasus atau topik video kali ini. Jadi muka aku agak serius ya. Jadi sekarang nggak ada ketawa-ketawanya. Ini karena ini serius cuy. Karena ini sudah berulang-ulang kali terjadi dan kayaknya aku nggak tahu ya. Kenapa orang Indonesia atau kebanyakan kita ya yang masih belum bisa menghargai sebuah karya untuk dijadikan sebuah logo. Mungkin kebanyakan orang Indonesia menganggapnya sebuah logo itu logo simple gitu ya. Nggak kayak mana ya? Ya udah ngambil dari situs gratisan atau ngambil dari internet udah bisa dibuatin logo untuk usaha atau bisnis atau brand atau perusahaannya gitu. Dan aku nggak asal nyeplos cuy, karena sudah banyak kejadian. Nggak hanya yang usaha kecil, tapi juga usaha yang besar yang sampai itu sudah didaftarin, usahanya aku yakin itu sudah didaftarin, itu melakukan hal yang sama, melakukan pencomotan karya atau plagiatan karya atau apapun namanya itu, dan beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian akhirnya booming isunya dan ketahuan bahwa mereka mengambil dari internet atau situs gratisan. Oke, jadi kita akan bahas buat Bapak Ibu yang nonton. Aku berharap memang ini sampai ke banyak business owner karena ini sangat-sangat penting bukan hanya bagi kita desainer ya, tapi juga bagi Bapak Ibu yang pemegang kekuasaan di dalam sebuah brand atau perusahaan atau manajemen bisnis lah seperti itu. Oke, jadi kita akan bahas apakah boleh mengambil sebuah logo dari internet atau let's say situs gratisan seperti Freepik. Oke. Freepik itu apa? Freepik itu platform untuk download desain aset, dan itu ada yang berbayar, ada yang gratis, dan gratisnya itu bisa kita download bahkan source filenya sehingga kita bisa memodifikasi itu dan menjadikannya sebuah karya yang baru gitu. Yang perlu digarisbawahi di Freepik itu memang kita bebas untuk mendownload ya, yang gratisan itu harus kita mencantumkan karya siapa itu yang kalau yang gratisan. Dan kalaupun kita mau beli yang berbayar, itu di situ jelas aturan license dari setiap desain aset yang di-download dari Freepik itu tidak bisa didaftarin trademark atau tidak bisa dipakai sebagai logo kemudian didaftarin hak ciptanya sebagai sebuah logo dari brand atau merek gitu ya. Itu tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau kalian hanya download desain dari Freepik kemudian dijadikan baju, kemudian dijual atau jadikan undangan, kemudian kalian kasihkan ke klien atau dan lain sebagainya. Pokoknya jangan logo deh ya. Adapun template logo di situ mungkin kalian pakai hanya sebagai placeholder di dalam desain website kalian, atau kalian perlu sebuah logo untuk sebagai contoh ya, logo di dalam sebuah majalah atau bagaimana. Nah, kalian bisa download dari situ ya, kemudian letakin di desain majalah kalian gitu. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah bisa menjadikan logo yang di-download dari Freepik itu sebagai logo bisnis brand yang didaftarin nanti mereknya dan lain sebagainya, seperti itu kasusnya tidak boleh. A big no, nggak boleh sama sekali teman-teman. Oke? Dan itu jelas license-nya jelas tertulis di Freepik. Ataupun di situs-situs microstock lainnya sebenarnya itu juga tidak boleh teman-teman. Dan kasus yang serupa dengan ini juga terjadi beberapa bulan yang lalu. Aku sebenarnya udah bahas ini juga lama pada kasusnya PT LIB ya. Jadi di situ ketika aku bedah PT LIB waktu itu lagi rame. Ketika aku bedah mulai dari simbolnya, kemudian lambang bolanya itu ternyata ngambil ya. Ini diduga ngambil dari situs microstock Freepik dan juga Shutterstock, teman-teman. Aku udah bedah logonya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi agak miris ya, kenapa ini terus-terus berulang terjadi? Apakah rakyat Indonesia tidak paham betul bagaimana sebuah logo itu harus eksklusif ya, kemudian harus betul-betul unik, nggak boleh sembarangan karena itu harus didaftarin dan lain sebagainya? Apa kita belum ngerti gitu manfaat sebuah logo?
That's why ketika perusahaan-perusahaan besar sebenarnya ganti logo itu bahkan sampai miliaran, karena value dari logo itu sudah sangat besar untuk perusahaan tersebut. Tapi kita jangan bicara miliaran deh ya. Kita bicara 3 juta, 4 juta untuk sebuah logo aja, mungkin kebanyakan Bapak Ibu keberatan gitu. Tapi ini kita akan bahas di poin berikutnya. Yang mau aku garis bawahi di poin pertama ini adalah teman-teman atau Bapak Ibu tidak boleh digaris bawahi, tidak boleh mengambil secara sembarangan desain-desain yang ada di internet, maupun itu di platform-platform microstock seperti Freepik, Shutterstock, dan lain sebagainya, dan didaftarin sebagai logo kalian, sebagai logo di merek atau brand kalian. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua yang sempat aku singgung tadi adalah kita mau hitung-hitungan dulu, oke? Let's say Bapak Ibu atau teman-teman datang ke sebuah logo designer. Kalau kita sendiri, budget paling minimal itu untuk sebuah logo adalah 3-5 juta. Bahkan kita sempat pernah juga di atas $1.000, dan teman-teman yang udah ngikutin channel aku sejak lama itu pernah aku dibayar $1.000 untuk satu logo. $1.000 hanya untuk logo, nggak ikut kop surat, nggak ikut apa segala macam. Itu videonya tahun lalu, teman-teman cari aja. Oke, jadi di poin 2 nih aku mau ngajak Bapak Ibu hitung-hitungan dan teman-teman juga hitung-hitungan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu kita semua datang ke logo designer, let's say itu harga logonya 3-5 juta. Oke, dan mungkin secara sekilas ya kalau kita lihat 3-5 juta itu mahal sekali untuk sebuah logo simple yang kita pakai sebagai merek kita gitu, sebagai di brand kita. Tapi kalau Bapak Ibu lihatnya dalam jangka waktu yang panjang, siapa sih yang mau bentar-bentar ganti logo? Nggak ada, kayaknya nggak ada itu. Sepengalaman aku sebagai desainer logo, itu nggak ada yang baru sebulan ganti logo, terus sebulan kemudian ganti lagi, itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang namanya kalau kita serius ngebangun brand, itu pasti brand kita atau bisnis kita, usaha kita maunya panjang selamanya gitu kan. Begitu juga dengan logonya. Ya paling ketika ada satu kita mau ganti logo itu hanya paling penyesuaian. Kayak Coca-Cola itu kan dari dulu itu kan memang seperti itu. Kemudian Xerox ya, printer. Itu memang dari dulu seperti itu, memang ada pembaruan stylenya mungkin jadi flat ya, dari yang bentuk 3D dan lain sebagainya gitu ya. Cuman hanya penyesuaian saja. Tapi kalau bisa logo itu selamanya deh gitu. Nah jadi misalnya nih, kita gak usah bilang selamanya, kita batasin aja misalnya logo ini berlaku untuk 10 tahun ke depan gitu. Sama seperti merek ya, merek. Jadi kita daftarin merek, dan itu berlakunya 10 tahun ke depan secara hukum. Oke. Jadi kita bilang aja deh, daripada ribet, kita bilang aja logo ini berlaku 10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya logo yang Bapak Ibu bayar sebesar 3-5 juta itu untuk 10 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu jangan mikirnya 3-5 juta, 3-5 juta aku bayar satu hari. Ya kelihatannya mahal, tapi kalau Bapak Ibu hitung-hitungannya sampai 10 tahun ke depan aku tidak ganti logo, makanya aku perlu logo yang bagus, logo yang unik, yang memang dibuatkan custom khusus brandku gitu. Sehingga ini bisa berlakunya lama gitu, 3-5 tahun, 10 tahun gitu ya. 3-5 juta berlaku 10 tahun. Jadi kalau kita bagikan 3 juta dibagi 10 tahun udah berapa? Satu tahunnya berarti Bapak Ibu hanya perlu bayar 300.000. Gitu kan hitung-hitungannya kan. Kalau misalnya logo ini dipakai 10 tahun untuk usahaku, untuk brandku, untuk perusahaanku, artinya dalam 10 tahun itu aku hanya bayar 3 juta. Oke. Dan 1 tahun berarti aku hanya bayar 300.000. Dan 1 bulan kalau dihitung-hitung 300.000 dibagi 12 itu sekitar berapa ya? 20 ribuan, 25 ribu lah bilang. Jadi untuk logo Bapak Ibu yang bagus itu, yang simple, yang profesional itu, 1 bulan Bapak Ibu hanya bayar 25.000 sebenarnya. Kan murah sekali Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan logo itu nggak ada dampaknya, logo itu udah asal comot aja, atau logo itu terlalu mahal 3 juta, 5 juta. Nggak seperti itu hitung-hitungannya Ibu, ya Bapak. Dan logo itu juga ada dampaknya. Menurutku nih Bu ya, sebagai Bapak Ibu ya, sebagai aku sebagai seorang logo designer, menurutku logo itu sangat penting bagi sebuah brand usaha. Jadi jangan sampai asal-asalan comot gitu. Karena logo itu bakal menyimpan semua investasi branding kita. Jadi Bapak Ibu kalau kita masuk ke supermarket mainstream ya saat ini ya, selamat datang Bapak Ibu, selamat berbelanja. Nah kalau kita masuk ke supermarket seperti itu ya,
Dan itu kan termasuk dari pelayanan ya, dari branding itu sendiri, brand tersebut ya. Bagaimana mereka supaya service mereka kepada customer mereka. Kemudian bagaimana Bapak Ibu membuat produk yang bagus, kemudian bagaimana Bapak Ibu melayani pelanggan, bagaimana Bapak Ibu tampilannya seperti apa, karyawannya di depan customer Bapak Ibu. Nah, itu semua kan part of the branding gitu. Bagian dari branding, dan semuanya itu mau service, mau produk itu disimpan dalam logo Bapak Ibu. Dalam logo kita gitu. Makanya itu logo itu sangat berpengaruh. Ketika logo itu nanti dimasukkan, let's say ini lah ya Bapak Ibu, iPad ya, produk Apple. Seandainya Bapak Ibu dikasih MacBook atau iPad, nih beli iPad atau MacBook, tapi nggak ada lambang iPad Apple-nya. Kira-kira Bapak Ibu mau bayar full nggak? Ah, palsu nih pasti. Pasti kita berpikiran seperti itu kan. Karena apa? Karena tidak ada logonya. Makanya logo itu sangat penting untuk mewakili brand Bapak Ibu gitu. Kalau logonya hilang, maka orang nggak percaya, hilang trust-nya itu hilang kepada brand kita gitu. Itulah kenapa ketika ada ojek online datang dengan atribut lengkap, sesuai dengan nomor platnya itu sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Abang ojek online juga pakai atribut lengkap, ada lambang Gojek online-nya gitu. Kita akan percaya gitu. Kita akan apa ya? Itu kan seperti kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan nyawa kita kepada abang-abang ini kan, padahal kita nggak kenal. Tapi karena ada atribut lengkapnya, ada logo dari ojek online-nya di situ, itu ada trust-nya gitu. Ada kita rasa percaya walaupun kita nggak kenal dengan abang Gojeknya, tapi kita percaya, oh ini bagian dari perusahaan online Gojek online itu, jadi aku percaya gitu. Aku menyerahkan hidupku ke dia untuk dibawa gitu, sesuai tujuan kita gitu. Jadi poin kedua ini yang mau aku garis bawahi adalah Bapak Ibu jangan sembarangan download, dan kalau kita berpikir bahwa logo itu mahal, coba pikir ulang deh ya. Lihatnya berjangka panjang gitu, 10 tahun ke depan aku hanya bayar 3-5 juta, berarti itu sangat-sangat murah. Nah, poin yang ketiga, ini terkhusus kepada teman-teman desainer, yaitu ini teguran juga buat kita teman-teman desainer. Nah, pada kasus logo Bensu ya, merek ayam geprek Bensu sama geprek Bensu, itu memang ketika kita lihat itu memang logonya sangat mirip dengan logo yang ada di Freepik, teman-teman, maskot ayamnya. Dan sebenarnya kita nggak tahu kan, apakah memang manajemen geprek Bensunya yang langsung download, kemudian asal tambah-tambah teksnya, tambah-tambah ornamen sedikit, api dan segala macamnya, udah jadi logonya. Itu apakah manajemennya yang melakukan, atau manajemennya ini datang ke seorang desainer, dan desainernya ini yang bandel gitu, yang download maskot ayam dari Freepik, kemudian ditambah-tambahi ornamen sedikit, udah jadi gitu. Kalaupun ada klien kita yang datang, terus kita mau desain logo pada klien kita, jangan bandel, jangan asal-asal download desain asset dari Freepik, terus kita kasih ke klien kita rupanya suka, dan itu dipakai untuk logo usahanya. Dan ternyata ketika usahanya booming, viral deh gitu ya. Dan sebenarnya klien tidak tahu sama sekali. Nah, di sini yang harus disalahkan itu desainer. Jadi kita harus tahu kapasitas kita, teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman desainer yang beralasan, aku dibayar murah kok. Ya udah aku download aja dari Freepik Bang Rio gitu. Ya nggak gitu juga deh, nggak gitu juga cara mainnya gitu kan. Yang namanya logo itu kan eksklusif, dan teman-teman harusnya nggak mau dibayar murah. Kalau kalian mau dibayar murah, itu salah kalian. Misalnya datang klien, Rio saya mau pesan logo. Oke Pak, untuk logo harganya 3 juta. Enggak deh, saya cuma bisa bayar 100 ribu. Kalau aku menerima project itu, yang salah siapa? Yang salah aku, kenapa mau menerima project murah? Kan banyak kita desainer kayak gitu kan. Kita komplain di sosial media, tolak desain gratis, terus jangan mau ambil project murahan. Tapi ternyata ketika datang klien kita ambil juga. Kita nggak berani bilang, nggak berani menawarkan harga yang lebih tinggi gitu. Tapi di sosial media kita berkorpor, tolak desain gratis. Nah, itu kan yang salah desainernya, teman-teman. Jadi yang namanya logo itu harus eksklusif untuk satu brand. Ya wajar sih, memang ada beberapa logo dari beberapa brand itu yang mirip gitu, oke? Tapi secara eksekusi bisa kita bandingkan lah. Walaupun mirip, itu secara eksekusi, secara konteksnya, secara stylenya memang itu berbeda, teman-teman. Jadi hal yang mirip itu wajar ya kalau di dunia desain, kalau di karya. Tetapi
mirip yang disengaja itu bisa dilihat teman-teman. Kita desainer logo tahu lah yang mana yang disengaja, yang mana yang tidak gitu. Jadi yang disengaja itu yang kita harus hati-hati teman-teman. Jadi di poin ketiga ini aku mau menggarisbawahi terutama buat teman-teman desainer, jangan bandel ya. Jadi walaupun desainernya bayar murah, ya udah tolak aja. Oke, asalkan kalian bisa memberikan desain yang eksklusif untuk brand tersebut. Karena ini kan portofolio kita juga. Oke, jadi itu sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mempunyai dampak ya bagi teman-teman, bukan hanya desainer tapi juga bapak ibu yang pelaku usaha. Aku tahu, paham betul logo-logoku ini punya dampak teman-teman ketika aku update sebuah video tentang jangan pakai software bajakan, jadi aku arahkan ke Affinity Designer, dan itu sangat banyak sekali, sangat besar dampaknya teman-teman. Di Instagram, sosial media, aku melihat banyak sekali yang nge-tag aku dan mereka bilang terima kasih Bang Rio udah ngenalin Affinity Designer dan sekarang aku hijrah ke Software Ori. Itu bacanya aku seneng banget gitu ya, bahwa videoku, konten-kontenku mempunyai dampak. Mudah-mudahan konten ini bisa memberi dampak juga bukan hanya kepada desainernya tetapi juga pada bapak ibu yang pelaku bisnis, yang business owner gitu. Mudah-mudahan mulai dari sekarang itu awareness atau kesadaran kita juga semakin paham gitu. So, kita semakin sadar bahwa logo itu penting dan nggak boleh asal-asalan. Oke? Dan untuk teman-teman desainer yang pengen tahu perspektif dari si desainer logo yang diduga logonya itu yang diduga ayam geprek itu logonya mirip dengan logo mereka, logo desainernya. Yaitu ada Mas Aji sama Mas Basir. Oke, ini ceritanya agak ruwet ya. Jadi bukan hanya di manajemennya, tapi sebenarnya aku nggak mau ikut campur ke dalam, makanya tidak ada aku bahas tentang geprek bensu di dalamnya, keseruhannya itu tidak aku bahas di sini. Aku hanya menyampaikan sisi perspektifku dan aku nggak mau ikut campur ke situ. Tetapi untuk sisi desainernya, yang diduga logo ayam geprek bensu itu meniru atau mengambil karya mereka, desainer ini, ada namanya Mas Aji dan Mas Basir. Nah teman-teman silahkan saksikan videonya langsung ke channel Mas Basir atau Basir Grafik ya. Di sini nanti lihat, atau di akhir video nanti aku cantumin channelnya, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Mas Basir ini ilustrator yang karyanya gitu ya. Yang karyanya super lah ya. Jadi silahkan dicek aja nanti. Oke, itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mempunyai dampak yang bagus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan karyaku. Ingat, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys on the next video.